Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Donita, NIM 2112111781, kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan. Dosen pengampu yaitu Bapak Hijratul Fajri, mata kuliah Pancasila. Berdasarkan video yang saya buat ini, berjudul tentang tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Latar belakangnya, Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara, yaitu Pancasila yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai Pancasila. Dengan demikian, apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terlaksanakan dengan baik. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah terjadi di tanah Inggris, yang lebih dikenal dengan Revolusi Industri 1.0 yang terjadi antara 1800 sampai 1900. Revolusi Industri 2.0 merupakan kelanjutan yang tidak terpisah dari Revolusi Industri 1.0 yang terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis kepada pengetahuan dan teknologi yang terjadi sekitaran tahun 1900 sampai 1960. Revolusi 3.0 ini disebabkan oleh munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia. Peristiwa ini terjadi antara 1960 sampai 2010. Pada saat sekarang ini, revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data dan mesin dalam bentuk virtual atau yang lebih dikenal dengan kiberfisikal. Kemudian lanjutannya, potensi Pancasila kehilangan ekstensi sebagai ideologi dan gelombang revolusi industri. 4.0 bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Dihadapkan kepada pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan dan mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Pada tingkat paling ekstrim, hasil kebijakan tersebut adalah bahwa segala penemuan, perkembangan, dan evolusi sains serta teknologi di era revolusi 4.0 harus sesuai dengan nilai dan kaidah dari ideologi Pancasila. Peristiwa revolusi 2.0 sampai revolusi 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila dengan benar dan tepat, sehingga tantangan yang dihadapi pada masa revolusi selanjutnya harus dijalankan oleh Indonesia melalui ideologi Pancasila dengan benar dan tepat juga agar ideologi negara Republik Indonesia tetap eksis di bumi pertiwi maupun di bumi Nusantara ini. Pancasila dianggap sebagai lestar bintang penunjuk jalan, sehingga perlunya sebuah kajian secara teoritis dalam menghadapi tantangan dan bagaimana cara penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Kemudian, ideologi Pancasila. Istilah ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan. Konsep pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Selanjutnya, Mubyato
mengemukakan ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadikan pegangan dan pedoman kerja, atau disebut dengan perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam dan dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu bagaimana halnya dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah atau masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. Lanjutannya, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman, sehingga apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atas dasar Pancasila. Sarifuddin Amir dalam penelitiannya yang berjudul Pancasila menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat dan kegiatan yang konstitusional karena Pancasila dipandang sebagai media alkulturasi dari bermacam-macam pemikiran mengenai agama, budaya, pendidikan, politik, sosial, dan bahkan ekonomi. Kemudian revolusi industri 4.0. Sejarah revolusi mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, hingga 4.0. Fase merupakan real curve dari perubahan yang ada 1.0 ditandai dengan mekanisasi reduksi untuk menunjang efektivitas dan efisien aktivitas manusia. 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. 4.0 selanjutnya hadir menggantikan 3.0 yang ditandai dengan kiber fisik dan kolaborasi manufaktur. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Emual Dimitrios Hatzakis dapat di artikelnya berjudul The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang jika kita berbincang konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks industri. Mencakup produksi, bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam tulisan ini saya ingin membawa konsep reproduksi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan bermasyarakat, karena sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari industri kehidupan. Herman L. Hall 2016 menambahkan ada 4 desain prinsip 4.0. Pertama, interkoneksi atau sambungan, yaitu kemampuan mesin perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of the Things dan Internet of People. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi keamanan standar. Kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya modal digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknik yang merupakan meliputi 1. Kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. B. Kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan menggunakan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman. 3.
meliputi bantuan visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Kemudian, revolusi industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia 4.0. Secara fundamental telah mengubah secara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 merupakan efektivitas dan efisien sumber daya dan biaya produksi meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. 4.0 merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Revolusi Industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu 1. Memperbaiki alur aliran barang dan material. 2. Desain ulang zona industri. 3. Mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. 4. Memperdayakan UKM. 5. Membangun infrastruktur digital nasional. 6. Menarik minat investasi asing. 7. Meningkatkan kualitas SDM. 8. Membangun ekosistem inovasi. 9. Insentif untuk investasi teknologi. 10. Harmonisasi aturan kebijakan. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat yang berasas kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kesimpulannya, dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah: 1. Membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai teladan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. 2. Penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satu terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone atau gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru atau dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam pengembangan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran, seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik. Baiklah, sampai disitulah hasil penampilan dari PPT yang saya buat dari materi yang Bapak berikan. Maka sampai disitulah hasil video yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.